Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Yang ketiga adalah zakat hewan Terima kasih ternak. Bapak. Assalamualaikum Dan yang keempat warahmatullahi adalah wabarakatuh. Assalamualaikum dagangan. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di program live interaktif Bekal Muslim Fikih Jual Beli dan muamalah kontemporer lainnya bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah taala. Salam dan salam semoga selalu curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik, yang setia hingga hari kiamat kelak nanti. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita informasikan juga bahwasanya acara live interaktif ini juga dirilis oleh radio anggota RTVC, di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tuah FM Riau, kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Madinah Ceruban, dan Radio Dai Tengaran. Dan bagi pemirsa yang ingin berpartisipasi langsung bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Dan sebelum kita jawab pertanyaan telah masuk di meja redaksi Fatwa TV, alhamdulillah telah ada bersama kita pemateri kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah taala. Beliau merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Arisan, juga merupakan wakil. Ya, mari kita sapa. Assalamualaikum Ustaz. Ahlan wassalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah, hayakumullah. Gimana antum, sehat ya? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Ahlan marhaban. Baik, alhamdulillah Ustaz dalam keadaan sehat dan insyaallah siap 1 jam ke depan menemani kita Bismillah saja. azza wajalla. Dan seperti biasa Ustaz, di pembukaan kita minta berupa nasihat. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'du. Pemirsa Fatwa TV dan juga penyimak radio dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak Anda untuk sedikit kembali menyegarkan iman kita, karena memang iman manusia itu bagaikan baju. Innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbu. Jadinya iman yang ada dalam diri kita itu bisa saja lekang, bagaikan pakaian yang kita kenakan itu lekang, terpapar udara, matahari, dan seterusnya. Iman kita yang terpapar dengan berbagai macam ujian berupa nikmat, berupa kesusahan, berupa kesehatan, penyakit dan lain sebagainya, itu kadangkala melunturkan dan melemahkan iman. Karena itu kita butuh untuk merefresh, menyegarkan iman kita. Dengan apa? Tentu dengan keimanan, beramal soleh, ketakwaan, dan meninggalkan kemaksiatan. Serta yang paling utama adalah menambah ilmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para rasul-rasul sebelumnya mengalami kondisi yang sama dengan kita, hidup dengan berbagai macam ujian. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah Anda mengira bahwa Anda akan bebas berlenggang kangkung mengatakan saya beriman tanpa diuji? Walaqad fatana alladziina min qablikum fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh orang-orang sebelum kalian telah kami uji, kami timpakan pada mereka ujian. Ada yang diuji dengan kesenangan, ada yang diuji dengan kematian, ada yang diuji dengan kekalahan, penyakit, dan lain sebagainya. Dengan ujian inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala betul-betul bisa menunjukkan kepada semua manusia, kepada hamba-hambanya, siapakah dari kita yang jujur keimanannya, betul-betul beriman, dan siapakah dari kita yang hanya sebatas mengaku-ngaku saja, keimanannya imitasi atau palsu, keimanannya luntur, ya, tidak seutuhnya beriman. Dan percayalah bahwa ujian itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala benci kepada Anda. Allah telah lelah untuk Anda mintai pertolongan, mintai rezeki dan lain sebagainya. Tidak, Allah tidak pernah kenal lelah. Allah tidak pernah kenal bosan. Allah juga tidak pernah kehabisan stok rezeki. Tetapi Allah ingin menyaksikan dari kita bagaimana kita bertadarruk,
berserah diri, menyadari, mengakui bahwa kita lemah, kita tidak berdaya, tiada daya dan upaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hatta yastai'asa rusul wa dhannu annahum qad kudzibu. Hingga tatkala para rasul pun ternyata diuji. Dan ujian mereka tidak begitu saja serta-merta sekali berdoa langsung hilang. Sampai betul-betul para rasul itu yastai'asa rusul, sampai dalam kondisi yang kritis, pada titik yang paling nadir dari kemampuan manusia. Mereka mengira betul-betul mereka sudah akan terkalahkan, mereka menduga bahwa mereka tidak lagi mendapatkan pertolongan, tapi subhanallah, di saat mereka sadar tidak lagi punya daya, tidak punya upaya, saat itulah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ja'ahum nasruna fanujiya man nasya', datanglah pertolongan kami dan kami selamatkan siapapun yang kami kehendaki. Karena itu, saudaraku seiman dan seakidah, pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada, sadarilah bahwa pertolongan Allah itu pasti datang. Kemudahan Allah Subhanahu wa taala pasti datang. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesusahan itu pasti ada kemudahan. Wa inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesusahan, ada lagi kemudahan Allah akan berikan. Syaratnya satu, istislam, kita berserah diri, kita mengakui ketidakberdayaan kita, dan kita betul-betul berserah diri dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, tidak akan lama lagi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dan karunia kepada kita semuanya. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, berkaitan dengan corona ini Ustaz ya. Betul. Seolah akan segera Allah angkat. Bismillah azza wa jalla. Masya Allah, Allahumma amin. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini. Baik, pemirsa Fatwa TV, kembali kita mengajak bagi pemirsa yang ingin berpartisipasi bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087. Baik Ustaz, sudah ada pertanyaan yang telah masuk di redaksi Fatwa TV. Ada dari Abu Faiz di Jawa Tengah. Ustaz, apa hukumnya jika seorang ketua RT meminta jatah kepada penerima bantuan BLT dari pemerintah dan penerima tersebut memberi berupa uang atau makanan untuk ketua tersebut? Baik, dari saudara Abu Faiz ya. Terima kasih kepada Abu Faiz di Jawa Tengah atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Tidak sepatutnya seorang kepala rukun tetangga ya, atau RT atau RW atau lurah atau yang lainnya untuk meminta bagian atau komisi dari bantuan dari yang disalurkan oleh pemerintah atau dinas terkait untuk masyarakat yang terdampak musibah, terdampak bencana. Ini tentu adalah satu hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Seharusnya kepala rukun tangga ataupun lurah dan sebagainya itu justru bersikap proaktif. Bagaimana mengupayakan, bagaimana menggalang donasi, bagaimana memberi solusi kepada warganya, bukan malah sebaliknya mendapatkan keuntungan dari warganya. Karena prinsip kepemimpinan dalam Islam digambarkan oleh Nabi SAW, sakil qaum akhirum syurban. Pemimpin itu seharusnya adalah orang yang paling terakhir mendapatkan fasilitas. Suatu hari hadis ini disampaikan oleh Nabi SAW dalam sebuah momentum ketika Nabi SAW bersama para sahabat menggali parit dalam perang Khandaq, persiapan menghadapi serangan orang-orang Quraisy. Beliau dan para sahabat menggali parit sejauh 7 km, selebar 7 meter dan kedalaman kira-kira 3 meter. Suatu pekerjaan yang berat dengan peralatan gali yang sangat sederhana saat itu. Nah, ketika dalam kondisi seperti ini Nabi SAW sedang berada dalam kondisi musim dingin. Persediaan bahan makanan sudah menipis. Sampai Nabi SAW mengikatkan batu di perutnya karena kelaparan. Para sahabat pun demikian. Banyak yang mengikatkan batu di perutnya karena kelaparan. Tetapi mereka dikejar target harus segera menyelesaikan penggalian parit. Abu Talha yang melihat Nabi SAW sedang kelaparan, beliau pulang dan menyampaikan kepada istrinya Ummu Sulaim untuk menyiapkan hidangan bagi Rasulullah SAW. Maka Abu Talha menyembelih seekor anak kambing kecil. Kemudian Ummu Sulaim mengumpulkan sisa-sisa tepung yang masih ada di rumah. Kemudian dibuatkan roti. Setelah siap, maka Abu Talha memerintahkan Anas bin Malik untuk mengundang Nabi SAW dengan beberapa orang sahabat saja, agar mereka bisa menyantap hidangan tersebut. Namun ternyata Rasulullah SAW ketika mendapatkan informasi undangan tersebut, beliau
berteriak dengan suara yang lantang, memanggil seluruh sahabat yang ikut bekerja bakti menggali parit. Yang kala itu jumlahnya kisaran sekitar 1.000 orang atau 900 orang. Maka 900 orang berbondong-bondong ke rumahnya Abu Talha. Ketika Abu Talha menyaksikan pemandangan ini, beliau terkejut karena persediaan makanannya sangat sedikit, sedangkan yang datang ratusan, 900 orang kisarannya. Namun beliau percaya bahwa al-khairu makhtaruh Rasulullah SAW, yang terbaik adalah pilihan Nabi. Apapun yang terjadi, apapun alasannya, maka pilihan Nabi itulah yang terbaik. Maka Nabi memerintahkan kepada Abu Talha agar mengizinkan per 10 orang masuk ke dalam rumah Abu Talha dan kemudian makan. Selesai, masuk lagi 10 orang, demikian seterusnya sampai genap 900 orang makan, dan makanan tersebut ternyata seakan-akan tidak pernah berkurang. Mukjizat Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala perbanyak makanan tersebut seakan tidak pernah habis, tidak pernah susut, walaupun disantap oleh banyak orang. Hingga tiba saatnya rombongan terakhir, yaitu rombongan Nabi dan sahabat Abu Hurairah beserta beberapa orang sahabat. Kala itu Abu Hurairah ditugasi oleh Nabi SAW untuk menuangkan air minum. Ya, ketika sampai rombongan terakhir, maka Abu Hurairah mengatakan, mempersilahkan kepada Nabi, ya Rasulullah, kul washrab. Ya Rasulullah, silahkan engkau terlebih dahulu makan dan minum. Namun yang dilakukan oleh Nabi tidak demikian. Nabi segera meminta bejana air yang dipegang oleh sahabat Hurairah, dan kemudian Nabi lah memerintahkan, mempersilahkan Abu Hurairah untuk makan dan minum terlebih dahulu. Abu Hurairah sungkan, mengatakan, bal anta ya Rasulullah, engkau lah yang terlebih dahulu makan. Namun Nabi memberikan satu pernyataan yang luar biasa. Beliau mengatakan, sakil qaum akhirum syurban. Wahai Abu Hurairah, yang bertugas memberi minum sekarang adalah aku. Maka petugas yang memberi minum itu adalah orang yang paling terakhir minum. Tidak sepatutnya petugas kenyang terlebih dahulu, minum terlebih dahulu sebelum yang lain, sebelum rakyatnya. Ini adalah bentuk kepemimpinan. Nah, kalau kepala rukun tetangga meminta komisi dari setiap orang yang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah atau yang lainnya, maka sudah bisa dipastikan dia akan mendapatkan bagian yang terbesar. Karena dari sekian banyak orang dikumpulkan sekian rupiah, akhirnya terakumulasi mendapatkan bagian, sehingga prakteknya nanti RT tersebut atau pejabat tersebut akan mendapatkan bagian yang terbesar dibanding rakyat, yang tentu ini tidak etis dan tidak sesuai dengan bentuk dari kepemimpinan dalam Islam. Allah Ta'ala. Masya Allah, jazakallah khairan. Sebenarnya demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Bapak Hamzah di Jawa Barat. Ustaz, apa hukumnya penghasilan yang diperoleh dari YouTube yang konten videonya berisi kajian Islam? Karena YouTube biasanya mendapatkan uang dari tayangan iklan yang dimasukkan ke dalam konten atau video tersebut, dan si YouTuber di mana iklan tersebut terkadang menampilkan aurat wanita dan musik. Baik. Dari saudara Bapak Hamzah. Ya. Baik, ya, terima kasih kepada Bapak Hamzah di Jawa Barat ya, Hamzah, atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Bapak Hamzah, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Mempersilahkan atau memfasilitasi suatu produk untuk beriklan itu adalah bagian dari bentuk jual beli hak guna atau jasa. Tentu komisi yang didapat dari memperjualbelikan hak jasa atau hak guna itu adalah bagian dari ujrah. Tentu ketika ujrah itu didapat karena kita memfasilitasi suatu perbuatan yang haram, suatu tindakan yang haram, maka ujrah atau jasa yang kita dapat itu juga haram hukumnya. Nah, tadi Bapak Hamzah sudah menyatakan sendiri bahwa konten-konten yang diiklankan pada akun kita itu bisa jadi konten-konten yang tidak halal secara syariat. Konten-konten yang mempertontonkan aurat, produk yang haram, maka itu juga berdampak pada apa yang kita dapat. Ya. Dan berdasarkan pengalaman dari teman-teman yang memiliki akun di YouTube, bahwa filter-filter yang disediakan oleh YouTube untuk memfilter konten iklan itu tidak maksimal untuk memfilter hal-hal yang diharamkan untuk diiklankan. Karena misalnya porno aksi dan pornografi, definisi pornografi yang ada di YouTube tidak sesuai dengan kriteria syariat. Wanita yang
tampil tanpa jilbab dengan berbagai macam aksesoris dan dandanannya, dikatakan itu bukan pornografi dan pornoaksi, walaupun dia mempertontonkan auratnya, padahal itu juga tidak halal untuk dilihat. Begitu juga hal-hal yang lainnya yang itu tidak sesuai dengan kriteria syariat, sehingga bisa dikatakan bahwa jasa yang kita dapat atau komisi yang kita dapat dari iklan yang ditayangkan di akun kita itu bercampur antara iklan yang halal dengan iklan yang haram, sehingga minimal uang yang kita dapat komisi tersebut masuk dalam kategori harta syubhat yang sangat disanjurkan untuk kita tinggalkan. Man ittaqa syubhat faqad istabara li dinihi wa irdih. Siapapun yang telah sadar meninggalkan syubhat, menjauhi hal yang syubhat, yang tersamarkan, rancu atau bercampur aduk, maka berarti dia telah menjaga keutuhan agama dan kehormatan dirinya. Namun siapapun yang nekat dengan menerabas, menabrak yang syubhat, mengabaikan syubhat, maka sudah bisa dipastikan dia akan terjatuh dalam penghasilan yang haram. Allah Ta'ala alam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban dan jelasannya, semoga bisa dipahami oleh bertanya. Kembali kita mengajak pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, bagi pemirsa yang ingin berpartisipasi, bertanya langsung berkaitan dengan tema kita pada kesempatan ini, bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087. Baik, kita bacakan lagi soal berikutnya dari Bapak Hendra di Bekasi. Ustaz mau bertanya, kita menjual mobil melalui perantara. Namun setelah mobil terjual, perantara tersebut minta komisi penjualan 2,5%. Padahal kita belum ada akad atau kesepakatan mengenai besaran dan presentasi tersebut. Bagaimana dengan menurut syariat ini? Ya, Bapak Hendra di Bekasi ya. Nah, Barakallahu fiik kepada Bapak Hendra di Bekasi atas kebersamaan. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Di masyarakat sudah berlangsung satu tradisi bahwa para perantara atau broker itu mereka bekerja bukan cuma-cuma, mereka bekerja untuk mendapatkan komisi. Dan di masyarakat juga sudah terjadi tradisi besaran komisi yang biasanya diberikan kepada para broker, yaitu kisaran antara 2% hingga 5%. Sehingga bila yang diminta oleh Bapak Hendra atau oleh broker tersebut adalah 2,5%, maka menurut saya itu adalah suatu hal yang wajar. Dalam ilmu kaidah fikih dinyatakan al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syartan, sesuatu yang telah menjadi budaya berjalan terus-menerus seperti itu di masyarakat, maka itu walaupun tidak diucapkan, walaupun tidak disepakati, tetapi budaya yang sudah difahami bersama itu memiliki kekuatan hukum seperti persyaratan yang telah disepakati secara tertulis ataupun secara lisan. Sehingga dalam hal ini pemilik kendaraan yang menjual kendaraan tersebut berkewajiban untuk memberi komisi sebesar 2,5% seperti yang diminta oleh broker tersebut. Allah Ta'ala alam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik Ustaz, sudah telepon yang menunggu, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa, di mana? Dari Bu Titin, Bekasi, Mas. Silakan Ibu. Pak Ustadz. Ya, silakan Ibu. Saya punya masalah begini Pak Ustadz. Ya. Waktu tahun 86, saya tadi sekarang udah pensiun Pak Ustadz, dulu saya kerja. Ya. Waktu 86 itu saya dapat fasilitas dari kantor untuk ngambil rumah. Ya. Mau dibantu dengan DP. Ya. Tapi karena waktu itu saya sudah ngambil rumah, jadi dikasih pinjaman untuk renovasi Pak Ustadz. Ya. Secara teknik yang ngatur itu dari kantor, karena waktu tahun 86 kan masalah gambar menggambar kayaknya masih asing ya Pak Ustadz ya. Ya. Jadi di kantor dipersiapkan yang bagian gambar, tapi bukan dari pihak kantor, dari luar, jasa. Jasa ya. Ya, yang saya ingat waktu itu kalau nggak salah nanti perjanjiannya itu tanpa perjanjian yang tanpa tulis menulis, perjanjian nanti ibu ngasih saya 10, kalau nggak salah 10%. Tapi berjalannya waktu setelah saya mendapatkan uangnya itu, saya menawar dengan bapak itu. Bapak itu tidak berkenan, marah, terus menghilang. Artinya saya, karena memang waktu itu kayaknya telepon juga masih langka ya Bu. Ya gitu, jadi menghilang lama. Saya artinya memang saya juga nggak kenal, karena itu pihak kantor yang menyiapkan, jadi saya memang nggak kenal. Tahun 2010 saya ketemu dengan
orang yang kerja di kantor itu. Saya ngobrol, Pak, saya sebenarnya belum selesai dulu urusannya masalah itu, karena beliau itu memang bos bagian teknik untuk itu. Saya titipkan uang, Pak Ustadz. Waktu 86 itu saya mendapatkan uang 6 juta dari kantor. Tapi waktu karena memang perjalanan 86 sampai tahun 2010 itu kan lama, Pak Ustadz ya. Betul. Saya menitipkan ke Bapak itu, tapi yang bersangkutan yang bagian gambar itu sebenarnya udah nggak ada, Pak, udah meninggal. Karena saya nanya bagaimana kalau saya titip buat ahli waris gitu loh. Saya kasihkan cuma nggak banyak, Pak Ustadz, kalau nggak salah saya ngasih 1,5 juta. Yang saya tanyakan, sangkutan saya itu sebetulnya udah selesai apa belum ya, Pak Ustadz? Ya, baik Ibu. Sudah cukup Ibu? Ya, itu aja. Syukran Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Titin atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Memang idealnya tidak sepatutnya Ibu Titin tadi menawar ya, karena memang kalau itu sudah menjadi tradisi, sudah memang nilainya sebesar itu, maka seharusnya ya komitmen dengan tradisi dan kesepakatan yang sudah berlangsung. Namun karena itu sudah terlalu, ya sudah cukup beristighfar, menyesal, dan Ibu Titin sudah menunjukkan sikap yang kooperatif untuk memberi kepada ahli waris. Namun apakah besarannya sudah sesuai, maka ini perlu mengikuti nilai sewajarnya. Dulu ketika tahun 86 komisinya berapa yang seharusnya diberikan, kalau dikonversi pada tahun 2000 misalnya, kira-kira sewajarnya berapa, berikanlah sewajar itu, maka insya Allah tanggung jawab Ibu Titin sudah selesai. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khair atas jawabannya dan penjelasannya, semoga bisa dipahami yang oleh bertanya. Baik, kita bacakan soal berikutnya Ustaz, ada dari Bapak Yunus di Sumatera Selatan. Ustaz, bagaimana hukum jual beli anak tikus untuk kepentingan penelitian? Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Yunus atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Bapak Yunus, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW bersabda, "Khamsun minal fawasiki yuktalna fil hilli wal haram." Ada 5 jenis hewan yang dalam kriteria syariat itu dikategorikan sebagai hewan yang fawasik, hewan yang merusak, hewan yang mengganggu, hewan yang merugikan manusia. Salah satunya adalah fa'rah, tikus. Ya. Walaupun memang kadangkala tikus itu ada manfaatnya, kadangkala dalam kondisi yang tertentu, untuk pemanfaatan tertentu, itu ada manfaatnya seperti untuk penelitian dan lain sebagainya. Tetapi dalam kondisi normal, tikus itu tidak bermanfaat, tikus itu mengganggu manusia. Nah, para ulama ahli fikih menjelaskan bahwa salah satu kriteria hewan yang haram, baik dikonsumsi atau diperjualbelikan, adalah hewan yang halal dibunuh dengan ataupun tanpa alasan. Salah satu dari 5 hewan tersebut, yaitu tikus, ular, kalajengking, dan serupa. Itu haram untuk dibunuh, haram untuk dimakan, dan haram untuk diperjualbelikan. Sehingga walaupun dalam kondisi tertentu itu ada manfaatnya untuk penelitian, untuk pelatihan, dan sebagainya, maka tetap saja itu haram diperjualbelikan. Seperti halnya anjing, haram untuk diperjualbelikan. Walaupun ada pemanfaatan tertentu pada anjing itu yang dibolehkan, seperti untuk penjagaan ladang dan seterusnya. Tetapi itu tidak menjadikan anjing kemudian halal diperjualbelikan. Sehingga tikus dan yang sejenis itu termasuk hewan yang haram untuk diperjualbelikan. Dan kalau memang Anda bisa mendapatnya secara cuma-cuma, maka itu yang harus dilakukan, tidak boleh menjualnya, tidak boleh membelinya. Namun tentu hukumnya tidak bisa disamakan antara yang membeli dengan yang menjual. Yang menjual karena dia akan mendapatkan uang dari penjualan, maka dia haram mendapatkan uang tersebut. Dan dia haram, kalaupun sudah mendapatkan, haram untuk menggunakannya, karena dia mendapatkan uang itu dari memperjualbelikan barang yang haram. Adapun Anda yang membeli, kalau memang Anda tidak bisa mendapatkan tikus tersebut, dan biasanya tikus yang digunakan untuk uji coba atau penelitian adalah biasanya tikus putih, ya, yang sering disebut dengan mencit, itu maka bagi pembeli dalam hal ini, walaupun dia haram untuk membelinya, tetapi dosanya tidak seberat dengan yang menjualnya, karena dia tidak akan memakan konsumsi atau mengkonsumsi tikus tersebut, tapi akan menggunakannya sebagai penelitian dan uji coba. Sehingga dia dalam ini hanya terkena
ancaman menyia-nyiakan harta karena telah menyerahkan sejumlah dana kepada orang yang memberinya sesuatu yang tidak halal untuk diperjualbelikan. Tetapi karena ini ada suatu urgensi, ada suatu alasan yang dibenarkan, yaitu untuk penelitian yang memang dianjurkan atau media untuk pembelajaran yang memang penting, maka insya Allah larangannya menjadi lebih ringan dibanding orang yang memperjualbelikannya. Karena idealnya yang memiliki tikus harus merelakan bagi siapapun yang membutuhkannya. Wallahu ta'ala alam. Tapi tetap dibolehkan bagi yang membeli ini. Ya, ini sesuai dengan kondisi. Apakah harus dengan tikus? Apakah bisa didapat dengan tanpa membeli? Kalau dia tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan cara membeli, ya insya Allah menjadi halal. Tetapi ketika dia masih bisa mendapatkan dengan cara tanpa harus membeli, mencari sendiri misalnya, atau membudidayakan sendiri, maka itu yang harus dilakukan. Wallahu ta'ala. Jazakallah khairan. Coba ini mungkin yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ya, kita kembali bacakan soal dari Bapak Rifai di Banten, Ustaz. Ada 3 pertanyaan, Ustaz, kita baca. Ustaz, apa hukum sebagai advokat atau pengacara? Yang kedua, apabila secara syariat seperti apa akadnya? Dan ketiga, dalam mengelola kantor tersebut, manajemen mengambil presentasi dari jumlah yang ditawarkan kepada calon klien dan sisanya diberikan kepada jasa pengacara itu sendiri dan juga untuk operasional. Baik. Dari Bapak Rifai. Ya. Terima kasih kepada Pak Rifai atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Jasa sebagai pengacara atau yang lainnya itu pada hukum asalnya adalah suatu hal yang boleh. Namun menjadi berubah hukumnya menjadi haram ketika yang kita bela adalah orang yang berbuat salah, atau yang kita bela adalah perbuatan yang secara hukum syar'i haram. Misalnya menjadi pengacara perusahaan khamr, mengacara perusahaan riba, maka haram. Karena kita tidak boleh berkolaborasi, tolong-menolong dalam perbuatan yang haram. Tapi secara prinsip hukumnya itu halal, namun bagaimana dan kepada siapa Anda melakukannya. Masalah besaran jasa yang Anda dapat sekian persen dari nilai proyek atau nilai kasus, atau Anda menetapkan tarif tertentu, maka itu halal. Kemudian mekanisme bagaimana di pembagian antara Anda dengan tim juga itu dikembalikan kepada kesepakatan. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan, Ustaz. Jawabannya mungkin yang bertanya semoga bisa dipahami. Alhamdulillah ada telepon yang masuk. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, bersama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Dari Abu Rafif. Abu Rafif di Bukit Tinggi. Ya. Silakan Abu Rafif. Ya. Ustaz, mau nanya ini, Ustaz. Ya, silakan. Akhir pendidikan kan udah selesai. Ustaz. Nah, Ana mau nanya ini, Ana kan rencana mau ngasih hadiah gitu, Ustaz, semacam hadiah gitulah buat Ustaz atau Ustazah yang ngajar anak-anak di sekolah, Ustaz. Cuman Ana yang mau nanyain itu apakah kita boleh, Ustaz, ngasih semacam hadiah ke Ustaz atau Ustazah ya sebagai rasa kita terima kasih udah ngajarin anak-anak kita, kan dia mau naik kelas lagi, mungkin dia nggak ketemu lagi sama Ustazahnya langsung gitu, Ustaz. Itu termasuk ke riswah bukan, Ustaz? Kebok-nyogok nggak, Ustaz? Teman saya ngasihnya setelah 5 rapor sih gitu, Ustaz. Baik, Pak. Sudah cukup, Abu Rafif? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Abu Rafif atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Abu Rafif, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Hadiah-hadiah semacam ini secara tinjauan syar'i ini bermasalah secara hukum. Karena ini potensi menimbulkan pilih kasih, menimbulkan sikap yang tidak profesional. Karenanya idealnya sekolah dan wali murid tidak melakukan hal itu. Sekolah juga tidak membiarkan terjadi praktek semacam itu, akan menimbulkan pilih kasih. Kalaupun sekarang guru yang mengajar tidak lagi mengajar anak kita, tetapi bisa jadi guru nanti yang akan mengajar anak kita menjadi pilih kasih. Kenapa? Dengan harapan nanti ketika lulus akan mendapatkan hadiah seperti kawan-kawannya yang mengajari anaknya Abu Rafif ketika naik kelas mendapatkan hadiah. Ya, ini tentu tidak bijak dan juga tidak arif. Karenanya kalau memang mau memberi hadiah, lewatkan sekolah, lewatkan manajemen, lewatkan yayasan, lewatkan manajemen sekolah agar itu disalurkan tanpa harus mengetahui siapa yang memberi.
dan diberikan pun secara merata sehingga tidak ada kata pilih kasih. Tidak lagi menyisakan ruang terjadinya nanti pilih kasih bagi murid-murid baik dari guru yang mendapatkan maupun dari guru yang lain yang mengharap untuk mendapatkannya pada momentum yang sama. Wallahu taala alam. Masya Allah. Terima kasih jazakallah khair atas jawabannya. Demikian Abu Rafif di Bukit Tinggi, semoga bisa dipahami. Telepon berikutnya menunggu. Baik, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullah. Bersama siapa di mana? Hasan Bilal di Makassar. Ya, silakan Pak Hasan. Ya, ini saya mau tanya ke hukumnya membeli hewan kurban. 1 bulan sebelumnya, kayaknya agak murah, kemudian diternakan oleh penjual. Iya, nanti pada hari H-nya baru kita ambil. Baik, bayarnya di muka atau bayarnya ketika barang sudah diserah terimakan, Pak? Dibayar di muka, kemudian nanti kalau hari H-nya kita bayar kontang. Berarti bayar DP di muka gitu? DP di muka, iya. Baik. Ini hukumnya nih bagaimana nih? Ini transaksinya kepada pemiliknya ya, pada peternaknya. Iya, pemiliknya ya. Baik Pak, ya terima kasih. Ya cukup Pak. Sudah cukup Pak Hasan? Cukup. Baik. Terima kasih kepada Pak Hasan Bilal di Makassar atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada Pak Hasan Bilal, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Bila transaksinya itu dilakukan dengan pemilik langsung, maka boleh, baik dengan pembayaran tunai di muka atau bayar DP saja, atau bayar nanti ketika serah terima pada hari H Idul Adha. Karena transaksi langsung dengan pemilik ini sangat fleksibel. Barangnya ada, maka pembayarannya boleh ditunda, pembayarannya boleh tunai, atau pembayarannya boleh berjangka atau dicicil ya. Tetapi ketika penjualannya atau pembeliannya kepada pedagang yang tidak punya barang, tetapi dia akan mengumpulkan dulu, menginventaris dulu siapa yang butuh hewan korban, maka disinilah yang harus diperbedakan. Kalau dia pembelinya itu melakukan pembayaran tunai, kemudian hewan korbannya dengan kriteria yang jelas, umur sekian, bobot sekian, jenisnya hewan sapi ini, limusin dan seterusnya, maka itu memenuhi kriteria salam. Tapi ketika dia hanya memberikan uang muka, persekot, tanda jadi, nanti pelunasannya ketika barang sudah datang, maka ini tidak dibenarkan, karena itu berarti masuk dalam kriteria kali bil kali, jual beli, pembayaran tertunda dengan serah terima barang tertunda pula, dan itu disepakati para ulama adalah satu akad yang terlarang. Wallahu ta'ala. Terima kasih jazakallah khair atas jawabannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya ada telepon yang menunggu. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama siapa di mana? Hamba Allah di Lombok. Ya, Silakan. silakan Pak. Saya mau nanya Pak Ustadz, Ya. hukum kredit motor itu gimana ya? Baik, kredit langsung ke dealer atau melalui pembiayaan leasing? Rencana saya mau langsung aja ke dealer. Ya. Baik, sudah cukup Pak? Ya, saya rasa cukup. Baik Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih kepada hamba Allah di Lombok atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV ini dimanapun Anda berada. Kredit langsung kepada dealer walaupun itu langsung, tetapi praktek di masyarakat yang ada saat ini, dealer itu kerjasama dengan leasing, dengan bank, sehingga ketika Anda beli dari dealer, maka pembiayaannya akan dilemparkan kepada leasing ataupun kepada bank, sehingga prakteknya terjadi kredit seketika. Anda membeli barang dari leasing, tapi ketika pembayarannya kepada Anda membeli barang dari dealer, tapi pembayarannya kepada leasing ataupun kepada bank. Dan kredit semacam ini termasuk riba, karena sejatinya leasing itu atau bank atau finance itu hanya nalangi sejumlah pembayaran tunai, nilai motor misalnya 16 juta, dan kemudian oleh dia di markup menjadi 20 juta atau lebih dengan cicilan selama sekian tahun atau sekian bulan. Dan ini adalah riba, karena pada hakikatnya dia menghutangi sejumlah uang dan meminta lebih. Kullu qardin jarra naf'an fa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan maka itu adalah riba. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khair atas jawabannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah ada telepon yang menunggu. Kita kembali sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Saleh Haji di Bengkulu, Pak. Silakan Bapak. Ya. Mohon maaf televisinya dikecilkan dulu Pak.
ya. Gaji saya dari pemerintah langsung ditransfer di bank. Baik. Nah, bagaimana saya cara mengeluarkan bunga banknya itu agar saya tidak terhindar dari riba? Baik. Apakah bisa saya serahkan bunganya itu ke yatim piatu, fakir miskin, atau masjid? Baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mana yang lebih afdol, berkorban dengan kambing atau dengan sapi beberapa orang begitu? Baik, Pak. Nah, yang ketiga, Masya Allah. tentang pakai kopiah, Pak. Baik. Apakah ada sunahnya di luar sholat memakai kopiah? Baik. Demikian, terima kasih, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Soleh Haji atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada Bapak, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Kalau Anda sebagai seorang PNS mendapatkan gaji dan langsung ditransfer ke rekening bank, maka saat ini alhamdulillah sudah ada rekening bank syariah yang dengan nama rekening wadiah yang tidak ada bunga dan tidak ada biaya administrasi. Kalau itu bisa dipindahkan, artinya kita berganti rekening ke rekening wadiah yang ada di perbankan syariah, maka itu yang harus dilakukan sehingga kita bebas dari riba. Tapi kalau itu tidak mungkin, maka opsi kedua adalah kita bisa menggunakan rekening di konvensional. Setelah menerima langsung kita pindahkan, isinya kita kuras, kita pindahkan ke rekening yang bank syariah yang tanpa riba tersebut. Kalau itu juga tidak memungkinkan karena memang di daerah Bapak tidak ada bank syariah sehingga sulit untuk bisa melakukan hal itu, maka sebisa mungkin kita rajin-rajin cetak rekening kita, rekening koran, sehingga kita tahu berapa riba yang masuk ke rekening kita, dan itu yang kemudian kita salurkan kepada yang berhak menerima, fakir miskin ataupun yang lain. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana korban kambing atau sapi? Berkorban mana yang lebih utama, 1 ekor kambing atau 1/7 sapi? Ya. Banyak para ulama mengatakan 1 ekor kambing lebih utama. Banyak para ulama yang mengatakan bahwa 1 ekor kambing lebih utama karena dahulu Nabi SAW berkorban dengan 2 ekor kambing. Ya. Sebagian lagi berpendapat bahwa yang lebih utama adalah mana yang lebih manfaat bagi orang lain. Dagingnya lebih banyak dan lebih diminati. Di zaman sekarang banyak orang yang tidak suka dengan daging kambing. Atau bisa jadi dagingnya lebih sedikit dibanding 1/7 sapi. Maka sebagian orang berpendapat 1/7 sapi lebih utama bila memang dagingnya lebih banyak. Tetapi Allah Ta'ala pendapat yang lebih kuat dalam ini bahwa 1 ekor kambing lebih utama dibanding 1/7 sapi. Tetapi keutamaan amal tidak hanya dilihat dari keutamaan amal saja, tetapi juga dilihat dari manfaatnya. Tentu kita menyenangkan orang kaum muslimin apalagi dalam musim pandemi semacam ini. Kemudian juga kemudahan untuk mendistribusikannya itu juga perlu dipertimbangkan ya. Dan yang paling inti, paling utama agar amalan kita menjadi besar paling adalah keikhlasan kita. Mana yang paling ikhlas itu yang lebih baik. Bukan sekedar mana yang lebih besar bentuknya ataupun yang lain. Kemudian yang ketiga tadi, sunnah pakai peci luar sholat. Pakai peci kopiah ataupun yang serupa. Rasulullah SAW dahulu suatu hari pernah melihat seorang sahabat yang keluar ke rumahnya, pakaiannya dalam kondisi, rambutnya dalam kondisi berantakannya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ama yajidu hadza ma yusakkinu bihi sya'rahu?" Tidakkah orang ini mendapatkan sesuatu atau memiliki sesuatu yang dengannya dia bisa merapikan rambutnya? Maka lelaki tersebut pergi kemudian merapikan rambutnya. Dan Nabi mengatakan, bukankah ini lebih baik dibanding salah seorang kalian datang dalam kondisi sa'ir ra's, rambutnya berantakan ke setan, bagaikan setan, jelek penampilannya, sangat buruk. Nabi SAW suatu hari juga ditanya oleh sahabat yang dia itu biasa berdandan rapi, berpakaian yang bagus. Nabi mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, senang dengan keindahan. Sehingga secara global dianjurkan bagi kita untuk berpenampilan rapi, berpenampilan yang sesuai dengan status kita sebagai seorang mukmin. Sehingga ketika kita bisa mengenakan peci, mengenakan kopiah, sehingga kita lebih dikenal dengan sebagai orang yang baik, bukan dalam rangka mencari pujian, tapi dalam rangka menjaga diri, membentengi. Karena pakaian juga akan menjadi inspirasi bagi kita menjaga diri. Tentu
tidak akan etis ya bagi seorang pakai sarung, pakai peci, kemudian berjenggot untuk datang ke bar. Orang akan heran, kok ada pakai peci putih, Pak Haji datang ke bar? Orang pasti heran. Tetapi ketika dia tidak pakai apa-apa, pakai celana jeans, pakai kaos oblong, pergi ke bar, orang mengatakan wajar. Sehingga pakaian ini penting, akan menjadi inspirasi bagi kita dalam membentengi ataupun memotivasi kita dalam banyak hal. Allah Ta'ala. Masya Allah, masalah jazakallah. Sampai pun pengemis di pinggir jalan pun ketika melihat orang pakai peci mengatakan Pak Haji. Pak Haji saja. Iya. Anda juga pernah dibilang Pak Haji, Sa. Dia itu optimis bahwa Pak Haji biasanya dermawan gitu loh. Itu image yang itu penting bagi kita. Wallahu a'lam. Masya Allah. Penampilan itu butuh juga saja. Betul. Masya Allah, jazakallah khair atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Masya Allah. 3 pertanyaannya. Dan sekarang kita alih di Telegram, Ustaz. Ya. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Ega di Bali, Ustaz. Di Bali ya? Di Bali. Ustaz, mau tanya soal hukum BPJS. Dan benarkah hukumnya dibolehkan saat keadaan darurat karena masuk dalam golongan tidak mampu atau fakir miskin? Ya. Bapak Aga. Bapak Aga ya. Terima kasih kepada Bapak Aga atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Anggapan bahwa darurat ini perlu diluruskan karena berobat tidak harus dengan rumah sakit. Berobat bisa banyak alternatif. Kemudian kedua, kondisi darurat. Sejauh manakah darurat yang dimaksud? Karena banyak orang menganggap sekedar ada perlu dianggap darurat. Padahal belum tentu darurat. Dia belum sakit pun sudah daftar. Ya. Dia sudah belum sakit pun sudah daftar. Untuk apa? Jaga-jaga katanya. Ini kondisi darurat. Kalau sakit saya tidak punya uang. Padahal dia tidak sakit, tidak apa-apa ya. Kemudian ketiga, bisa jadi dia punya, tetapi merasa ini lebih murah. Dia mampu untuk berobat secara mandiri, merasa ini lebih murah. Nah ini yang perlu diluruskan. Adapun masalah hukum, secara tinjauan hukum, maka sistem jaminan kesehatan yang saat ini masih belum seutuhnya sesuai dengan konsep syariah. Ya. Masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan agar bisa mengakomodir prinsip-prinsip dasar dalam muamalah dalam syar'i. Namun ketika pemerintah sudah mewajibkan, sehingga kalau tidak mengikuti BPJS, maka kita akan terhalang dari banyak hal, mendapatkan hal yang itu sangat urgen dalam kehidupan kita, mengurus SIM dan lain sebagainya, mengurus paspor, serta kepentingan yang lainnya. Maka dalam kondisi ini bisa dikategorikan sebagai satu kondisi yang emergensi, di mana tentu sangat merepotkan ya ketika orang tidak boleh ngurus SIM, tidak boleh menikah, tidak bisa mengurus misalnya berbagai macam hak yang lain yang itu tentu madorotnya lebih besar. Dalam kondisi macam ini memang betul dibolehkan ya. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih, jazakallah khair atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya ada telepon yang menunggu saya. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama siapa di mana? Dengan Mujiono di Gorontalo. Ya, silakan. Silakan. Kebetulan kan saya punya tanah di belakang ruko Ya. saya. Terus saya sempat mengatakan kepada salah satu yayasan kalau ingin bikin masjid atau keperluan pengajian dan sebagainya bisa di belakang toko saya begitu. Terus kemudian karena memang perkembangan tidak ada gerakan dari yayasan itu, atau karena saya lihat mungkin gerakan yayasan ingin tempat yang lebih strategis, saya pindah ke tempat di tanah saya yang satu lagi. Saya bilang kalau memang tidak bisa di tempat belakang ruko saya, bisa di tempat yang satu ini. Tapi sampai sekarang belum ada komentar dari yayasan itu. Apakah kepemilikan itu sudah masuk kepada yayasan itu atau masih kepada pemiliknya saya? Ya, sudah cukup? Ya, atau sudah bentuk wakaf dia Ustadz, atau saya harus jadi kepemilikan saya lagi atau sudah bentuk wakaf begitu Ustadz? Sudah cukupkah? Ya, sudah. Baik, ya. Terima kasih kepada Bapak Mujiono di Gorontalo atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik dari kepada Pak Mujiono, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Apa yang dilakukan oleh Pak Mujiono ini hanya sebatas penawaran dan belum ada respon, belum diiyakan oleh yang mendapatkan penawarannya. Ya, maka itu belum sah sebagai wakaf ataupun hibah. Sehingga itu statusnya masih milik Bapak Mujiono, bebas untuk melakukan apa saja yang Bapak Mujiono ingin lakukan. Wallahu ta'ala.
Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan soal berikutnya, Ustaz, dari Bapak Khairul di DKI Jakarta. Ustaz mau bertanya mengenai hukum bekerja di lembaga negara BIPA, Badan Pengelola Keuangan Haji, yang berdasarkan keterangan lembaga tersebut mengelola dana haji untuk ditempatkan di produk-produk investasi syariah di lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah lainnya. Tetapi seperti yang kita tahu bahwa produk-produk investasi dan keuangan syariah di negara kita masih hanya sebatas judulnya saja, karena pada prakteknya masih mengandung hal-hal yang diharamkan syariat. Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik, dari Bapak Khairul di DKI Jakarta. Dari Pak Khairul ya. Khairul. Terima kasih ya kepada Pak Khairul atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Berdasarkan keterangan dari Bapak Khairul sendiri bahwa pengelolaan dana haji yang disalurkan kepada berbagai sektor usaha yang konon diyakini sesuai syariat. Namun menurut keterangan Bapak Khairul sendiri, sektor-sektor tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan syariat. Bahkan itu sebatas nama saja, tetapi prakteknya masih jauh panggang dari api, alias tidak sesuai dengan klasifikasinya, masih konvensional, masih menggunakan riba, masih lain-lain sebagainya. Artinya itu belum sepenuhnya halal. Karenanya kalau memang kondisi semacam itu, maka tidak sepatutnya Anda menerima job itu, karena ini amanat. Anda harus menyalurkan dana umat untuk sektor yang halal, namun ternyata Anda salurkan di sektor yang haram, dan itu akan menjadi tanggung jawab Anda kelak di hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Mungkin yang bertanya semoga bisa dipahami. Tapi kita bacakan soal berikutnya, Ustaz, dari Ummu Ilham di Sumatera Selatan. Ya. Ustaz, apa hukumnya uang atau barang hibah dari pemerintah melalui seorang anggota dewan seperti traktor mesin, penggilingan padi atau hewan ternak? Mohon nasihatnya, Ustaz. Dari Ummu Ilham. Ilham ya. Terima kasih kepada Ummu Ilham atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Pemerintah memang berkewajiban memberikan fasilitas kepada masyarakat, kepada rakyatnya, sehingga dari siapapun Anda menerima hibah tersebut halal. Adapun kemungkinan nanti dia akan bersyarat meminta kepada Anda akan memberikan dukungan kepada dia dan seterusnya, maka itu bukan kewajiban Anda. Anda tidak wajib memenuhi persyaratan tersebut. Anda tidak wajib mendukung dia pada pemilu yang akan datang, karena itu adalah hak Anda sebagai rakyat untuk menerima bantuan dari pemerintah, karena kewajiban pemerintah dimanapun adalah memfasilitasi dan juga memberikan berbagai hal yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya soal dari Bapak Saryo di Kalimantan Barat. Ustaz, bagaimana hukumnya trading saham atau Anda tahu perusahaan tersebut bergerak di bidang yang halal, tetapi rata-rata semua di perusahaan di BEL punya hutang. BI punya hutang di bank, tentunya bank konvensional. Bagaimana hukum mentradingkannya? Syukran, Ustaz. Ya. Dari Bapak Saryo. Ya. Terima kasih kepada Bapak Saryo atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Bapak Saryo, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Secara hukum, bila memang perusahaan tersebut bergerak di bidang yang halal, maka hukum asalnya Anda boleh membeli sahamnya, baik untuk diperdagangkan kembali ataupun untuk Anda miliki sehingga mendapatkan dividen di akhir tahun. Tetapi karena pembeli saham itu statusnya sebagai pemegang saham, dan pemegang saham itu artinya sebagai pemilik perusahaan sesuai dengan komposisi saham yang Anda miliki, maka Anda juga bertanggung jawab atas apapun yang terjadi di perusahaan tersebut, apalagi itu berupa kebijakan, baik pengelolaan keuangan ataupun pembiayaan, sehingga Anda juga ikut bertanggung jawab atas apa yang terjadi di perusahaan tersebut. Kalau memang mekanisme pembiayaannya dengan skema riba, maka Anda ikut bertanggung jawab sebesar persentase saham Anda di perusahaan tersebut. Ya. Sehingga kalau memang Anda bisa menjadi mayoriti di perusahaan tersebut, sehingga merubah kebijakan perusahaan untuk tidak menggunakan pembiayaan yang berbunga, maka itu sangat bagus. Tetapi ketika Anda menjadi minoritas, sehingga Anda setuju tidak setuju, Anda tidak akan merubah kebijakan, seperti itulah kenyataannya dan akan terus seperti itu, maka berarti Anda akan ikut memikul dosa yang terjadi di perusahaan tersebut. Allah Ta'ala a'lam. Jazakallah khairan atas jawaban yang mungkin yang bertanya, semoga bisa dipahami.
Sudah ada telepon yang menunggu. Baik, Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama siapa di mana? Umu Abdillah di Kebumen. Silakan Ya. Umu Abdillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Misalkan ada grup belajar yang berbayar. Ya, Terus bagi yang iklanin nanti dapat upah misal 10.000. baik. Tapi semua uangnya dikumpulkan ke Ana dulu misalkan. Mm-mm. Baru nanti Ana bayarkan ke yang urus itu. Ya, Yang Ana bayar misal 15.000, jadi 10.000 buat Ana, 15.000 Ana bayarin ke tempat belajarnya. Mm-mm. Dan yang mau daftar total bayarnya mereka 20.000. Yang ditanyakan seperti itu boleh tidak ya Ustaz? Ya. Ya. Sudah cukup Ibu? Iya, jazakumullah. Baik. Barakallahu fiik. Afif. Terima kasih Umu Abdillah di Ya, Kebumen. terima kasih kepada Ummu Abdillah di Kebumen atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Bila pembagian uang tersebut disepakati secara transparan antara lembaga pendidikan tersebut dengan Anda yang mencarikan pelanggan, maka itu insya Allah halal karena itu jual beli jasa. Namun kalau itu tidak disepakati maka tentu ini ada gharar, ya. Tapi kemungkinan besar dari praktek yang seperti ini biasanya sudah ada kesepahaman baik tertulis ataupun non tertulis. Selama itu sudah ada kesepahaman, kesepakati besarannya secara transparan, maka tidak masalah. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan Ustaz. Jawabannya mungkin yang bertanya semoga bisa dipahami. Bagaimana kira-kira Ustaz? Waktu yang mepet masih ada telepon nunggu kita coba Baik, kita angkat, ya. Tape lah bahasa. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, bersama siapa di mana? Dengan Abu Umar di Bengkulu. Oh ya, silakan Ya, Abu Umar. silakan Abu Umar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya Ustaz, Ya. apa hukumnya bekerja di kantor jasa raharja Ustaz? Karena Baik. ada dua versi, ada yang mengatakan pajak karena kita menggunakan jalan, tetapi juga ada pajak asuransi di sana Ustaz. Ya. Jadi hukumnya gimana itu? Terima Baik. kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada saudara Abu Umar di Bengkulu ya atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Jasa harja itu objek bisnis utamanya adalah membangun jalan dan kemudian menyewakan jalan-jalan tersebut untuk masyarakat melalui misalnya jalan tol dan lain sebagainya. Maka objek ini adalah halal secara prinsip, secara hukum dasarnya halal. Adapun kemudian ada usaha sampingan yang dia juga punya asuransi, maka kita harus berbicara secara objektif. Berapa persentase dari penghasilan perusahaan dari asuransi dan juga dari usaha jalan menyewakan infrastruktur itu berapa persen? Sehingga dari penghasilan perusahaan itu kemudian kita bisa vonis bahwa itu perusahaan mayoritasnya halal atau minoritasnya halal. Yang kedua, Anda ditempatkan di bagian yang mana? Apakah Anda ditempatkan di bagian yang jual beli jasa seperti pengelolaan jalan raya atau yang lain, ataupun Anda ditempatkan di perusahaan yang lain yang merupakan anak perusahaan yang usahanya halal. Tapi kalau Anda ditempatkan di unit usaha yang misalnya hanya sekedar asuransi dan yang serupa, maka tentu itu tidak sepatutnya Anda terima. Allah taala. Jazakallah khairan Ustaz. Jawabannya mungkin bertanya, semoga bisa dipahami. Dan pertanyaan terakhir, karena waktu kita sangat mepet dan batasi Ustaz, akhirnya kita ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya, semoga bermanfaat. Dan pemirsa yang belum terjawab pertanyaan, semoga bisa kita jawab di pertemuan berikutnya. Dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV. Setelah ini ada fikih praktis ilmu waris bersama Ustadz Nizar Sa'ad Jabal jam 17.00 waktu Indonesia Barat, dan jam 8 malam jam 20 WIB nanti ada bersama Ustadz Dr. Musa Faddarini konsultasi Islam. Informasi kegiatan Dewan Fatwa TV bisa diakses di website www.dewanfatwa.com. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak, dan yang keempat adalah zakat perdagangan.